Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa saudaraku rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum semua berada, ya, baik di Eropa, di Amerika, di Indonesia, atau dimanapun antum berada, ya. Alhamdulillah, ya. Syukur kita kepada Allah, nikmat, ya, terutama nikmat iman, ya, juga Islam, juga nikmat sunnah, yaitu taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita mengenal Islam yang sesuai dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kemudian salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau, anak cucu beliau, dan juga para sahabat serta umatnya hingga akhir kelak. Saudara yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu, ya, kita sudah membacakan apa yang disampaikan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah ta'ala tentang makna dari sabda Rasulullah SAW ihsan, ya, tentang makna ihsan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, fa akhbirni 'anil ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak bisa mampu pada tahap yang pertama, maka yakinilah bahwa Allah sedang melihatmu. Maka dari hadis ini, ya, beliau mengemukakan, ya, menjabarkan tentang tingkatan ubudiyah seorang hamba, ya, ketika beribadah kepada Allah, yaitu dia merasa muraqabatullah, Allah mengawasinya, Allah melihatnya. Ada yang namanya musyahadah, ya, seakan-akan dia melihat Allah dengan hatinya. Maka Allah memberikan cahaya di dalam hatinya, seakan-akan dia melihat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang dia kenali dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian setelah itu tingkat yang kedua, ya, tingkat ikhlas, seakan-akan yaitu dia meyakini bahwasanya dia beribadah, dia selalu diawasi Allah, Allah Maha dekat, Allah melihat wajahnya saat dia beribadah, dan dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tingkatan musyahadah adalah tingkat yang tertinggi, dan untuk mencapai tingkatan musyahadah tersebut, maka wajib seseorang harus menempuh tingkatan yang kedua, karena tingkatan yang kedua adalah tangga menuju tingkatan pertama. Harus mukhlis, ya, ikhlas. Setelah itu, ya, dia meyakini Allah melihatnya, dia beribadah hanya karena Allah, maka Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya, cahaya keimanan, seakan-akan dia melihat Allah ketika dia beribadah. Dan ini adalah senikmat-nikmat apa yang dia dapati, yaitu ketika dia beribadah dengan ihsan, dan senikmat-nikmat yang akan dia dapatkan kelak di akhirat, yaitu ketika dia melihat wajah Allah di surga. Wa nas'alullaha rabbal arsyil azim. Maka kita memohon kepada Allah, pemilik Rabb arsy yang maha agung, agar Allah memberikan kepada kita taufik kenikmatan beribadah dengan ihsan tadi, dan juga semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya, dan Allah memberikan nikmat yang paling agung kepada kita, senikmat-nikmatnya nikmat, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagian terakhir dari hadis Jibril, ya, hadis yang sangat masyhur ini yang disebutkan tadi, ini merupakan Jami'ul Ulum, ya, termasuk pengumpul semua ilmu dalam agama ini, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, ya, di akhir hadis ini ketika bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, atadri manis sa'il, engkau tahu tidak siapa yang bertanya? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan,
Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibril, tadi yang bertanya Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Maka para ulama mengatakan inilah pokok-pokok agama yang harus dipelajari oleh umat Islam. Karena Nabi SAW mengatakan malaikat Jibril mengajarkan agama kalian. Maka apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam merupakan pondasi utama agama Islam yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, ya. Maka kita akan sebutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Faman ta'ammala ma asyarna ilaihi mimma dalla alaihi hadzal haditsul azim, alima anna jami'al ulumi wal ma'arif tarji'u ila hadzal hadis wa tadkhulu tahtahu." Maka barang siapa yang memperhatikan, ya, mentadaburi apa yang telah disebutkan, ya, oleh beliau di dalam hadis ini, hadis yang agung ini, maka dia akan mengetahui bahwa semua ilmu, semua pengetahuan tentang agama kembali kepada hadis yang agung ini. Wa anna jami'al ulama, ya, min firaqi allati yatakallamuna fiha an hadzal hadis. Karena semua ulama, ya, semua ulama, ya, dari berbagai macam cabang keilmuan mereka tidak akan keluar keilmuan mereka dari apa yang dibicarakan dalam hadis ini. Wa madalla alaihi mujmalan wa mufassalan, baik secara global, ya, kalau mereka mau berbicara tentang agama secara global atau mereka berbicara tentang agama secara terperinci, pasti tidak akan lepas dari hadis ini, hadis Jibril ini. Kemudian beliau mengatakan, fa innal fuqaha innama yatakallamuna fil ibadat allati hiya min jumlatin khisalil Islam. Fuqaha ketika mereka berbicara tentang ibadah yang dia merupakan bagian dari akhlak seorang muslim, maka nggak akan keluar, ya, dari makna Islam yang disebutkan Nabi SAW. Makanya buku-buku tentang fikih ibadah dimulai dari toharo, sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Ini semua adalah bagian dari rangkaian makna Islam yang ditanyakan malaikat Jibril alaihissalam. Wa yudhifuna ila dhalikal kalama fi ahkamil amwali wal abda'i wad dima. Kemudian mereka menambahkan, ya, setelah rukun ibadah yang utama 5 tersebut, ya, mereka menambahkan dalam bab ibadah tersebut permasalahan tentang harta, tentang jual beli, ya, tentang hibah, wasiat dan yang lainnya, abdha'i wad dima, tentang nikah atau tentang darah, ya, tentang jinayah. Wa kullu dzalika min ilmi Islam kama sabaqat tanbihi alaihi. Dan semua perkara itu adalah perkara tentang ilmu tentang pelajaran Islam. Jadi kalau mau mempelajari tentang Islam yang maknanya adalah amalan zahir, ya, amalan ibadah zahir, ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah harta, maka semuanya berbicara tentang Islam, termasuk dari bagian dari hadis ini, ya. Wa yabqa katsirun min ilmil Islam minal adabi wal akhlaq wa ghairi dzalika la yatakallamu alaihi illa al-qalilu minhum. Dan tidak juga, ya, dan tersisa, ya, yaitu ilmu-ilmu Islam yang lainnya dari adab, tentang akhlak dan yang lainnya yang mereka tidak berbicara tentang itu kecuali sedikit, ya. Wala yatakallamuna ala ma'na syahadatain wa huma aslul Islam kullihi. Dan juga tidak juga mereka yang berbicara tentang syahadat merupakan syahadatain, merupakan usul dari Islam, melainkan pasti akan Allah. Ini merupakan pokok-pokok utama, sebutkan walladzina yatakallamuna fi usuli diyanat, agama, tentang keimanan, yatakallamuna ala syahadatain, yang berbicara tentang dua perkara, syahadat, dua makna syahadat. Wa alal imani billah, juga yang berbicara tentang rukun iman kepada Allah, ya. Wa malaikati, atau berbicara tentang beriman kepada malaikat, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imani bil qadari, juga yang berbicara tentang beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, tidak akan lepas dari hadis ini. Ya, hadis Jibril ini, dan para ulama sudah banyak
menulis buku-buku mereka baik secara mujmal, secara umum maupun secara terperinci, baik secara ringkas ya kitab-kitab yang kecil maupun kitab-kitab yang besar maupun apa namanya perincian-perincian dari pokok-pokok keimanan ini. Begitu juga walladzina yatakallamuna ala ilmil ma'arif wal muamalah. Para ulama yang berbicara tentang ilti, tentang bagaimana bermuamalah, alal a'malil batinah allati tadkhulu fil imani aidan, juga yang berbicara tentang amalan-amalan batin ya. Karena di mana di dalam diri kita ada amalan batin yang itu juga merupakan bagian dari keimanan ya. Kal khasyati wal mahabbati wat tawakkuli war ridha was sabri wa nahwi dzalika. Seperti permasalahan khasyah, takut kepada Allah, mahabbah, mencintai Allah, tawakal kepada Allah, ridha, sabar dan yang lainnya. Maka fanhasaratil ulumul syar'iyyah allati yatakallamu 'alaiha firaqul muslimina fi hadzal hadis warja'at kulluha ilaihi. Maka semua ilmu-ilmu syar'i, ya, ilmu-ilmu agama yang berbicara tentangnya setiap bagian dari kaum muslimin pasti mereka akan kembali kepada hadis ini semuanya. Maka fa fi hadzal hadis wahdahu kifayah, kata beliau, kata Imam Ibn Rajab rahimallahu taala, dengan satu hadis ini saja sudah mencukupi kaum muslimin untuk mendalami agamanya ya. Walillahil hamdu wal minna. Maka cukuplah milik milik Allah lah segala pujian dan milik Allah lah segala karunia ya. Baik, ini merupakan khulasah dari Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala yang menyebutkan kedudukan hadis ini ya. Kemudian ya, bagian akhir dari hadis ini yaitu tentang pertanyaan malaikat Jibril akan hari kiamat ya. Beliau mengatakan wa baqiyal kalamu ala dzikri sa'ati minal hadis. Maka kita akan membicarakan ya akhir dari hadis ini tentang perkara-perkara sa'ah yaitu hari kiamat. Qala rahimallahu taala ya faqalu Jibril alaihissalam akhbirni anis sa'ah. Maka pertanyaan malaikat Jibril yang bertanya tentang kapan, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau malaikat Jibril yang bertanya saja nggak tahu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga nggak tahu. Yakni kata beliau, kata Ibn Rajab rahimahullah taala, anna ilmal khalqi kullihim fi waqti sa'ah sawa'un. Ini menunjukkan bahwa ilmu makhluk ya semuanya, semua makhluk ya apabila ditanya tentang ilmu sa'ah, ilmu kiamat, tentang hari kiamat itu sama. Maksudnya apa? Sama-sama nggak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah semua kunci-kunci pengetahuan tentang gaib. Semuanya la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui tentang gaib itu illa huwa kecuali Allah. Ini akidah kita ya. Ini keyakinan kita, ini i'tikad kita. Keyakinan kaum muslimin harus meyakini perkara-perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadi waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga kunci-kunci gaib yang lainnya. Ya, kenapa kita tekankan ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Supaya kita nggak ditipu orang. Supaya kita nggak ditipu oleh dukun, tukang sihir, orang pinter katanya paranormal yang mereka meramal-ramal, meraba-raba tentang kejadian hari esok atau nasib esok hari atau yang lainnya. Tidak ada yang mengetahuinya. Kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmu tersebut. Maka tidak ada satu makhluk pun, bahkan ini makhluk-makhluk yang mulia, makhluk yang paling mulia di langit, malaikat Jibril alaihissalam, dan makhluk yang paling mulia di bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya tentang perkara yang gaib, yaitu tentang hari kiamat, mereka mengatakan tidak mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak tahu sebagaimana yang bertanya, ya, tidak tahu.
Sebagaimana surat Al-An'am yang kita bacakan tadi ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dalam ayat lain Allah perintahkan Nabi SAW, Kulla aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Katakan, kata Allah, Muhammad SAW, katakan bahwasanya aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Ya, artinya Nabi SAW nggak memiliki kemampuan mendatangkan maslahat atau menghilangkan mudarat. Karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaiba. Katakan Muhammad SAW, katakan juga aku tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wala aku lakum ini malak. Aku juga bukan malaikat. Ya, ini menunjukkan ilmu gaib ini hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu bagaimana Nabi SAW mengetahui tanda-tanda hari kiamat atau Nabi mengetahui azab-azab kubur ya atau perincian azab-azab di akhirat ya atau kejadian-kejadian fitnah setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah itu perkara yang gaib? Naam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asalnya tidak tahu. Kemudian Allah yang Maha Tahu yang mengabarkan berita tersebut, dan itu baru dari sedikit perkara gaib yang Allah beritahukan kepada rasul-rasul yang Allah ridhoi ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Jin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan." Dialah Allah yang mengetahui yang gaib, tidak ada satu makhluk pun yang tampak ilmu gaibnya satu orang pun ya. Kecuali siapa? Illa man irtado min rasulin fa innahu yasluku min baini yadahi wa min khalfihi rasada. Dalam surat Jin ayat ke-26-27. Kecuali rasul yang Allah ridhoi. Itu pun tidak semua Allah beritahukan. Hanya perkara-perkara yang Allah beritahukan sesuai dengan ilmu dan hikmahnya ya. Ketika ditanya tentang ruh ya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kulir ruhu min kulir ruhu min amri rabbi la ya'lamuhu wa ma utitu min ilmin illa qalila ya. Dan tidaklah aku diberikan ilmu tentang tentang ruh itu kecuali sedikit sekali ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra itu ya, yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi ya wa ma utitu min ilmin illa qalila. Naam. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa hadha isyaratun ila anna Allah taala ista'thara bi ilmiha. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah yang merahasiakan ilmu tentangnya. Jadi Allah rahasiakan ilmu gaib tentang hari kiamat dan perkara-perkara yang gaib ya. Walihada, oleh karena itu, fi hadis Abi Hurairah, ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ya. Nabi SAW bersabda, ada 5 perkara gaib la ya'lamuhunna illallahu ta'ala. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib dari 5 perkara ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Summa ta'ala, kemudian Nabi SAW membaca surat Luqman ayat ke-30 34. Eh, coba siapa yang mau baca ya? Fadhal. Ada yang mau membaca surat Luqman ayat ke-34? Ayat berapa Ustaz? 34. Naam, tafadhal. Surat Luqman ayat ke-34. Baik, saya bacakan aja kalau gitu ya, biar cepat ya. Baik, Naam, surat ya Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Naam, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pokok-pokok gaibnya yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Yang pertama, hanya di sisi Allah ilmu tentang sa'ah, hari kiamat. Ya. Ini yang pertama. Maka nggak ada yang mengetahui kapan itu hari kiamat. Kemudian wa yunazzilul ghaitha. Hanya Allah juga yang mengetahui di mana Allah turunkan hujan. Ya. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim tersebut. Semua perkara-perkara gaib yang ada di dalam rahim hanya Allah yang mengetahuinya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, juga hanya Allah yang mengetahui apa yang diusahakan orang untuk esok harinya. Artinya nasib kita besok itu enggak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan hanya Allah mengetahui di mana seseorang akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir. Kemudian Allah menutup dalam ayat ini namanya yang maha indah, Al-Alim yang maha berilmu, Al-Khabir yang maha terperinci ilmunya, ya. Maka ini adalah dalil tentang pokok-pokok yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 187, boleh dilihat surat 7 ayat 187. Nah, tafadhal dibacakan. Nah, tafadhal dibacakan. Yas'alunaka 'anis sya'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Apakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, satu ayat lagi, 188-nya.
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum jazakumullah khair. Naam, ini dalil sangat jelas ya tentang tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui gaib. Bahkan di dalam ayat ini Nabi tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, juga menghilangkan mudarat dengan dirinya sendiri, kecuali itu semua sudah Allah kehendaki ya. Bahkan di dalam ayat ini ya Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan ya walau kuntu a'lamul ghaib. Kalau aku tahu gaib, lastaksartu minal khairi wa mamassaniya su. Pasti aku akan memperbanyak kebaikan lebih banyak lagi dan pasti aku tidak akan terkena keburukan. Dan terbukti Nabi SAW mendapatkan dan mendapatkan apa eh, perlakuan buruk ya dari orang-orang musyrik terdahulu dan Nabi tidak bisa menghindarinya. Seperti ketika berdakwah awal di Mekah ya Nabi dilempari kotoran ya bahkan Nabi SAW dihalang-halangi bahkan diboikot dari mana 3 tahun di kota Mekah sehingga kelaparan di dalam beberapa peperangan juga seperti perang Uhud Nabi SAW mengalami luka mengalami gangguan dari orang-orang musyrik dan Nabi terkena gangguan tersebut menunjukkan bahwa Nabi kita alaihissalam hanya hamba Allah seperti hamba-hamba yang lainnya, tidak mengetahui yang gaib, juga tidak memiliki perbendaharaan Allah dan tidak bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat dengan sendirinya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Tetapi beliau adalah Rasulullah, yaitu di dalam ayat ini, In ana ilan nadhirun, aku adalah pemberi peringatan, membawa wahyu dari Allah, memberikan peringatan kepada manusia agar meninggalkan kesyirikan, kekufuran, dosa dan maksiat, wa basyirun dan aku pemberi kabar gembira ya kepada orang yang beriman dan beramal soleh liqaumi yu'minun bagi orang yang beriman. Naam, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala ya, membawakan dalil-dalil tentang tidak yang mengetahui perkara gaib ini kecuali Allah sebagaimana ya, di dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar ya dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah." Ada 5 kunci-kunci gaib yang tidak diketahui tentangnya kecuali hanya Allah yang mengetahui. Mengetahuinya kemudian membacakan surat Luqman ayat 34 yang sudah kita bacakan tadi. Begitu juga dikeluarkan Imam Ahmad dan lafaznya milik Imam Ahmad hadis ini Nabi SAW bersabda, Utitu mafatiha kulli syai'in ilal khams. Aku diberikan oleh Allah atau dikabarkan oleh Allah kunci-kunci segala sesuatu ya kecuali 5 perkara. Kemudian Nabi membacakan surat Luqman ayat 34 ini. Begitu juga dikeluarkan hadis dalam musnadnya ya Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia berkata utiya nabiyukum sallallahu alaihi wasallam mafatihah kulli syai'in ghaira khamsin. Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kunci-kunci pengetahuan ya segala sesuatu kecuali 5 perkara yaitu surat Luqman ayat 34 ini. Kemudian setelah itu ya setelah malaikat Jibril mengetahui bahwa Nabi SAW tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat, maka malaikat Jibril bertanya tentang alamatiha, tanda-tanda terjadinya atau tanda-tanda dekatnya akan hari kiamat. Fa akhbirni an amaratiha. Maka kata malaikat Jibril dalam hadis ini, yaitu hadis Jibril ini, hadis yang kedua ini, kabarkan kepadaku tanda-tandanya.
yaitu an alamatiha allati tadullu ala iqtirabiha, tanda-tanda yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Di dalam hadis Abi Hurairah, ya, Nabi SAW bersabda, "Sa'uhadditsuka an asyratiha." Aku akan ceritakan kepadamu tanda-tandanya ya. Tanda akan terjadinya hari kiamatnya. Wa qad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-saati alamatain. Ada dua tanda. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan akan melahirkan anak tuannya. Ya. Yang dimaksud dengan rabbatiha yakni sayyidatuha, tuannya, tuan dari budak tersebut, budak perempuan ya. Di dalam hadis Abu Hurairah yaitu rabbiha, ya, tuan laki-lakinya ya. Jadi tuan perempuan atau tuan laki-lakinya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan wahada isyaratun ila fathil bilad. Ini menunjukkan ya dari hadis ini seakan-akan Nabi ingin mengabarkan akan banyak sekali negeri-negeri yang dikuasai kaum muslimin. Sehingga dari negeri-negeri itu kasratu jalbir raqiq hatta taksurus sarari. Banyaklah tawanan-tawanan perang khususnya perempuan-perempuan yang mereka menjadi tawanan kemudian mereka menjadi budak. Kayak budak itu kan halal disetubuhi ya. Budak itu halal disetubuhi dari hasil apa namanya dijimai budak tersebut karena halal wa yaksuru auladahunna lalu anak-anaknya mereka itu semakin banyak fatakunul maka jadilah ibunya raqiqah tetap budak li sayyidiha dari anak-anak tuannya. Wa auladuhu minha bimanzilatihi. Anak-anak dari budak perempuan tadi kedudukannya seperti ayahnya, ya. Fa inna walada sayyid bimanzilati sayyid. Karena anak dari tuan tersebut kedudukannya seperti tuannya. Fa yusiru waladul ama bimanzilati rabbiha wa sayyidiha. Maka jadilah anak budak perempuan tadi menjadi tuannya, ya. Jadi ketika kaum muslimin misalkan memenangkan beberapa negeri ya. Nah, dari negeri tersebut perempuan-perempuan yang tidak ikut perang atau perempuan-perempuan yang tertawan itu menjadi budak. Ketika dia menjadi budak, maka terserah pemiliknya ini. Ya, kalau mau dia jual, kalau mau dia gunakan ya. Kemudian kalau dia gunakan, kemudian dia setubuhi dan itu halal. Lalu punya anak. Nah, anak ini otomatis menjadi tuannya, menjadi anak tuannya, tidak menjadi budak lagi. Maka kedudukan anak ini menjadi sayyid, yaitu menjadi tuannya, karena anak tuannya kan. Sedangkan wanita yang disetubui tadi kedudukannya tetap menjadi budak ya. Waqad fassara qauluhu dan ditafsirkan ya talidul ama rabbataha bi annahu yaksuru jalbur raqiq hatta tajlubal banat fatu'taq thumma tajlibul fatashtariha banat wa tastakhdimuha jahilatan bi annaha ummuha wa qad waqa'a hadza fil Islam. Bisa juga ini maknanya ya ketika banyaknya tadi tawanan ya banyaknya budak-budak, semakin banyak budak perempuan itu kemudian dia banyak melahirkan anak. Kemudian setelah itu saking banyaknya budak ini kan diperjualbelikan di pasar. Ketika budak ini diperjualbelikan di pasar, akhirnya anaknya tadi, ya, anaknya kan milik tuannya. Dan ibunya yang menjadi budak tadi kan udah dijual belikan kemana dia nggak tahu. Suatu saat anak ini sudah besar, dia ingin cari budak. Lalu dia lihat ada perempuan, dia beli. Dia tidak sadar kalau perempuan yang dia beli ini adalah budak dari ayahnya dulu yang dia tidak ketahui. Dan ini bisa terjadi ya. Wakila dan kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan maknahu bisa juga maknanya annal ima bahwasanya budak-budak perempuan yalitnal muluk melahirkan anak-anak raja. Wa qala Waqi dan berkata Al-Waqi maknahu talidul ajmul Arab ya wal Arab mulukul ajam wa arbabun lahum. Maksudnya adalah
seorang ajami ya non Arab melahirkan anak Arab gitu. Jadi orang Arab nih yang berkuasa misalkan menguasai negeri non Arab lalu dia menyetubuhi anak yang apa orang ajam tadi dan anaknya itu menjadi anak Arab gitu. Dan orang-orang Arab ini menguasai orang-orang ajam. Itu juga bisa maksudnya. Dan sebagian ahli ilmu memaknai ini maknanya adalah walaupun tidak disebutkan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala ya, maknanya juga bisa yaitu banyaknya anak yang durhaka sehingga seakan-akan ibunya itu seperti dia perlakukan seperti budak. Wallahu taala alam. Ini tanda yang pertama. Jadi akan terjadi hari kiamat, akan dekat terjadi hari kiamat kalau sudah terjadi tanda-tanda yang telah disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sudah terjadi ya, seorang budak melahirkan anak tuannya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, antara al-khufata al-urata al-alata. Engkau melihat, kata Nabi SAW, khufata, orang yang nggak pakai sendal, orang yang nyeker, bahasa kita itu, urata, nggak pakai baju, alata, orang yang miskin. Ya. Ri'a asyai, pengembala domba. Ini menunjukkan ya, Nabi SAW menunjukkan akan miskinnya orang ini dan orang yang, ya bahasa kita itu, maaf ya, bukan merendahkan, orang udik gitu, orang kampungan. Kalau kita itu kampungan banget, udik, nggak pakai sendal, nggak pakai baju, pengembala kambing, ya. Kemudian apa? Alah, miskin lagi. Ya bahasa kita itu kampungan banget gitu, udik, nggak berpendidikan, kampungan, udik, miskin lagi. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tetapi dengan keadaan dia yang seperti ini, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Ya. Apa maksud dari hadis ini? Nanti kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah taala. Kata beliau, ini menunjukkan wal murad yang dimaksud dengan hadis ini ya, orang-orang yang udik kampungan miskin pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan. Anna asafilan nas, bahwa orang-orang yang tadi ya, orang-orang yang keterbelakangan tadi, yusiruna ru'asa'uhum, menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Jadi mereka jadi pemimpin gitu. Ya, yang mengatur segalanya, mengatur urusan umat, mengatur urusan manusia, mengatur ekonomi, mengatur politik, mengatur semuanya ya. Wa taksuru amwaluhum, kemudian harta mereka menjadi banyak. Hatta yatabahuna bitulil bunyan wa zukhrufatihi wa itqanihi. Sehingga mereka pun saling berbangga-bangga dengan tingginya bangunan, dengan perhiasan-perhiasan dan pondasi-pondasi yang sangat kuat dari bangunan tersebut. Ya, subhanallah. Sadaqah Rasul alaihi salatu wassalam. Sungguh benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini terjadi ya. Banyak orang ya sekarang buktinya orang berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan tinggi ya. Bangunan-bangunan yang mewah. Wa fi hadis Abi Hurairah dzakara thalatha alamat. Di dalam hadis Abu Hurairah disebutkan 3 tanda ya. Di antaranya antakunal hufatul uratu ru'usan nas. Orang yang tadi yang nggak pakai sendal, yang telanjang badan tadi itu menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Dan di antara tandanya an yatatawala ri'aul bahmi fil bunyan, akan berlomba-lomba pengembala kambing ya, atau pengembala domba dalam bangunan. Kemudian ya diriwayatkan dalam hadis ini Abdullah bin Atha juga Abdullah ibn Buraidah, beliau mengatakan ya, disebutkan di dalam hadis tersebut, wa antara summal bukmal umya al hufata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan mulukun nas. Engkau akan melihat orang yang tuli, buta, bisu, nggak pakai sendal, ya, telanjang dada, ya maksudnya pengembala kambing, mereka berlomba-lomba membangun bangunan menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Faqamar rajul, maka berdiri seseorang. Fantolak, lalu dia pergi. Fakulna, lalu Nabi SAW pun kalau kami bertanya, ya Rasulullah, man haula illadzina na'atta,
siapa mereka yang engkau sifatkan tersebut? Maksudnya orang-orang ini ya, orang-orang yang tadi orang yang pengembala kambing berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Nabi SAW bersabda, humul uraib, atau dalam riwayat lain, humul Arab. Ya, mereka adalah orang-orang Arab. Ya. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-summul bukmal umyu, mereka tuli buta bisu, menunjukkan apa? Isyaratun ila jahlihim wa adami ilmihim wa fahmihim, menunjukkan akan jahilnya mereka, tidak ada ilmu dan pengetahuannya. Sehingga apa? Sehingga rusaklah tatanan dunia ini. Rusaklah tatanan masyarakat. Nah, kalau masyarakat dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang apa namanya yang tidak tahu tentang maslahat dan mudarat bersama gitu ya, apalagi tidak mengetahui tentang perkara agama, maka akan rusak. Di dalam hadis ya, kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala membawakan hadis-hadis yang banyak yang berkaitan tentang ini ya. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda ya, hadis dari Huzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakuna as'adun nasi bid dunya luka ibn luka. Sehingga apa manusia yang paling berbahagia dengan dunia ini adalah Luka bin Luka. Apa yang dimaksud Luka bin Luka? Al-Luka, istilah Arab, istilah bahasa Arab ya. Luka itu adalah al-abdu, hamba sahaya. Kemudian sumastu'mila fil hamki wa dhammi. Kemudian digunakan istilah luka ini orang yang hamek ya, orang yang bodoh gitu dan orang yang zam yang tercela. Jadi orang yang bodoh dan tercela yang jelek lah, akhlaknya buruk dan tercela yang tidak ya yang bodoh itu disebut dengan luka ibn luka ya istilah Arab. Kalau perempuannya laka, kalau laki-lakinya luka, kalau perempuannya laka. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW menyebutkan tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang bodoh ini akan memimpin dunia ya, atau orang yang paling berbahagia dengan urusan dunia ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya meriwayatkan di dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Tabrani dari hadis Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, "Baina yaday sa'ah sinuna khidda'ah." Ay khidda'ah ya. Sebelum terjadi kiamat akan ada tahun-tahun khidda'ah ya, tipuan, tahun-tahun tipuan. Maksudnya apa? Yuttahamu fihal amin wa yuttamanu fihal muttahim. Orang-orang yang amin yang terpercaya itu dihina, ya diledek atau dicela. Adapun orang-orang yang tercela, yang tidak amanah tersebut diangkat menjadi pemimpin, gitu, diberikan kepemimpinan. Wa yamtiku fiha ruwaidah, ya, ruwaibidah ya. Kemudian akan banyak bicara ruwaibidah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mar ruwaibidah?" Ya Rasulullah, siapa itu ruwaibidah? Nabi SAW mengatakan, as-safi yantiqu fi amril ammah. Ruwaibidah adalah orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh, ya, nggak punya ilmu. Dia berbicara tentang urusan umat, urusan manusia gitu, urusan politik, urusan peperangan, wah semuanya dia bicara, padahal dia bodoh. Ya. Di dalam riwayat lain, al-fasiku yatakallamu fi amril ammah. Ya, Ruwaibidah adalah orang yang fasik, ya, orang yang banyak dosanya, dia berbicara tentang urusan umat, ya. Subhanallah ya, nasallallahu salam wal afiyah. Dan ini terjadi ya. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Inna baina yadayi dajjal sinina kheda'ah." Eh, sebelum datangnya Dajjal ada tahun-tahun tipuan. Yusaddiqu fihal kadhib, orang pembohong akan dibenarkan, wa yukadzibu fihas shadiq, sedangkan orang yang jujur akan didustakan. Wa yukhawwinu fihal amin, orang yang amanah dianggap berkhianat, wa yu'tamanu fihal kha'in, sedangkan orang berkhianat dianggap amanah ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabrani dan Al-Bazzar, Abu Ya'la, yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala. Hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa akan rusaknya urusan
Karena kalau orang bodoh diangkat untuk mengatur urusan umat, yang dia nggak ngerti tentang kemaslahat, yang dia hanya peduli dengan perutnya sendiri, yang peduli dengan keuntungan dia sendiri akan rusak. Ya. Apalagi dia pembohong, diangkat, dibenarkan ucapannya, sedangkan orang yang jujur, yang aman sudah ditinggalkan, dibiarkan, bahkan disingkirkan, sudah akan terjadi kiamat. Ya. Beliau rahimallahu taala mengatakan wa matmunu ma dzakara min asyrati sa'a fi hadzal hadis yarji'u ila annal umura tuwassadu ila ghairi ahliha. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan tadi ya, ini menjelaskan makna tentang tadi orang yang yang tidak pakai sendal, nggak pakai baju pengembala, berlomba-lomba mendirikan bangunan, menunjukkan apa kata beliau? Menunjukkan bahwa perkara-perkara tersebut nanti akan diberikan wewenangnya kepada yang bukan ahlinya, yang bukan ahlinya ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi SAW bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantaziris sa'a." Jika perkara itu urusan yang sangat penting, apalagi urusan umat ini, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan terjadilah hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Ya. Maka apabila orang yang tadi yang tidak pakai sendal, yang urah, ya terlanjang dada, ria'us syai, juga pengembala, ala, dia juga fakir, mereka adalah ahlul jahal wal jafa, ru'usan nas, tiba-tiba jadi pemimpin manusia, ya, wa ashabat tharwati wal amwal, akhirnya mereka menguasai harta manusia, ya, menguasai hasil bumi, menguasai sumber daya alam dan yang lainnya, maka yang mereka pikirin apa? Ya tatawalu fil bunyan. Lihat dari sini ya kita tahu fokusnya apa? Fisik gitu. Berlomba-lomba bangunan. Fa innahu yufsidu bidzalika nizamud dini wad dunya. Maka kalau sudah terjadi perkara ini, kata beliau rahimallahu taala, ini akan merusak peraturan dunia, agama dan dunia. Ya. Fa innahu idza ra'asan nasa man kana fakiran ailan fasara mulkan 'alan nas. Karena apabila ya yang memimpin manusia adalah orang yang fakir, yang ail, yang maksudnya orang yang jahil, yang fakir ya. Kemudian dia menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Sawaun kana mulkuhu aman au khasan fi ba'dil asya. Sama saja mau dia menjadi pemimpin secara umum manusia atau pemimpin secara khusus di bagian-bagian tertentu ya. Fa innahu la yakadu yu'tin nasa huquqahum, maka pasti dia tidak akan memberikan hak-hak manusia ya. Bal yasta'siru alaihim bimastaula alaihim minal mal, bahkan dia hanya mementingkan dirinya sendiri dari harta tersebut. Naam ya, dia hanya mementingkan isi perutnya sendiri dan dia mementingkan kelompoknya sendiri ya. Wa idza kana ma hadza jahilan jafian, apabila selain dia rakus tadi terhadap dunia, hanya mementingkan dirinya sendiri, nggak akan memberikan hak manusia, ditambah dia bodoh lagi tentang agama lagi, fasada bidzalika din, maka rusaklah agama manusia ya. Kenapa? Li'annahu la yakunu lahu himma fi islahi dinin nas. Karena dia nggak ada niat ingin memperbaiki agama seseorang. Ya. Wala ta'limihim, dan dia nggak mikirin taklim tentang bagaimana manusia ini beragama dengan agama yang baik. Bagaimana Islam ini ya merata semua kaum muslimin mengetahui agamanya dengan agama yang benar, agama yang baik. Ya. Bal himmatuhu fi jibayatil mali waqtinazihi. Bahkan tujuan dia cita-citanya hanya mengumpulkan harta, 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 dan harta. Ya. Wala yubali bima fasada min dinin nas. Dia nggak peduli dengan rusaknya agama seseorang, ya agama manusia. Wala biman do'a min ahli hajatihim. Ya, juga orang-orang yang tidak terpenuhi kebutuhan mereka juga dia nggak peduli. Ya. Maka ini menunjukkan ya bahwasanya tanda-tanda kiamat, tanda-tanda yang kedua ini, ketika seseorang tidak peduli lagi dengan urusan orang lain, ya maksudnya dia fakir, dia
jahil kemudian dia tujuannya hanya dunia tadi, mendirikan bangunan. Bangunan kan fisik. Bagaimana mewah gitu, kelihatan mewah. Bangunannya tinggi banget. Tapi pondasi agamanya rusak, sudah nggak kenal lagi iman, sudah nggak tahu lagi akhlak, sudah nggak tahu lagi ibadah, tidak fokus lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada sibuk dengan dunia sehingga tertipu dengan dunia tersebut ya. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala menyebutkan lagi ya. Kata beliau, wa idza sara mulukun nas wa ru'usuhum ala hadhil hal in akasat sairul ahwal. Apabila pemimpin-pemimpin manusia, raja-raja mereka atau pemimpin-pemimpin mereka seperti ini, ya ini tadi orang yang bodoh, orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli akan agama kaum muslimin ya, maka urusan akan menjadi rusak ya. Keadaan akan menjadi kacau balau. Fasuddiqal kadhib wa kudzibas shadiq. Tadi orang yang dusta dibenerin, orang yang jujur dianggap pembohong. Wa tuminal khain wa khuwinal amin. Orang pengkhianat diberikan amanah, orang yang amanah dianggap berkhianat. Wa takallamal jahil wa sakatal alim. Orang bodoh banyak omong, orang alimnya akhirnya ditutup mulutnya, dilarang berbicara ya. Au udima bil kulliyah kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, hadis dari Anas ya bin Malik diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yudhirul jahlu ya. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat diangkatnya ilmu dan menyebarnya kejahilan. Wa akhbara, dan Nabi mengabarkan annahu yakbidul ilmu biqabdil ulama, bahwa diangkatnya ilmu itu dengan diangkatnya para ulama, maksudnya diwafatkannya para ulama ya. Hatta idza lam yabqa alim, sehingga sudah tidak tersisa lagi ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan ya, maka manusia pun menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti tentang agama. Fasu'ilu, lalu mereka bertanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka orang bodoh ini tadi memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu, maka mereka tersesat. Wa adallu, dan mereka pun menyesatkan orang banyak ya. Waqala Sya'bi, berkata Sya'bi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yasirul ilmu jahlan wal jahlu ilman, sehingga orang berilmu dianggap jahil dan yang jahil dianggap berilmu ya. Wa hadza kullu min inqilabil haqa'iq fi akhir zaman wa inkasil umur. Dan ini menunjukkan, kata beliau, terbaliknya urusan ya, terbaliknya keadaan hakikat sebenarnya. Sehingga yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Pendusta dianggap jujur, yang jujur dianggap pembohong. Yang amanah dianggap pengkhianat, yang berkhianat dianggap amanah ya. Ini terjadi. Allahul musta'an. Kemudian terakhir beliau menyebutkan tentang wa fi qaulihi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatatawaluna fil bunyan, yaitu tentang mendirikan bangunan, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Apa kata beliau? Ini buat kita juga ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalilun ala dzammit tabahi wat tafakhuri. Ini menunjukkan celaan ya, bagi orang yang berbangga-bangga dan berbangga-bangga dengan kemewahannya atau dengan bangunan. Nggak boleh kita berbangga-bangga dengan kemewahan dengan bangunan, karena tercela di dalam hadis ini. Dia merupakan tanda-tanda hari kiamat ya. Khususon bitatawil fil bunyan, khususnya kata beliau ya, tercela berbangga-bangga bermewah-mewahan dengan dunia tadi, urusan dunia, lebih khusus lagi dalam masalah bangunan. Kenapa? Beliau mengatakan walam yakun italatul bina ma'rufan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena meninggikan bangunan itu tidak terkenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masyhur gitu.
Ya, di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Bal kana bunyanuhum qasiran biqadril hajah. Subhanallah, ini bagus banget ya perkataan Ibnu Rajab rahimahullah taala. Bahkan bangunan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rendah, ya pendek sesuai kebutuhan saja. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya manusia yang mengetahui hakikat dunia dan hakikat negeri akhirat. Kalau mau bermewah-mewahan ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bermewah-mewahanlah dalam beramal soleh. Bermewah-mewahanlah dalam menolong orang lain, dalam membantu orang lain ya. Bermewah-mewahanlah dalam apa? Berjihad di jalan Allah. Bermewah-mewahanlah dalam apa? Menuntut ilmu gitu. Maksudnya bermewah-mewahan bukan juga bermewah-mewahan mewah ininya, tapi banyak amalnya ya. Adapun mendirikan bangunan ya, mendirikan bangunan itu miliaran ya. Miliaran itu. Waruya Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, la takum sa'ah hatta yatatawala nasu fil bunyan. Tidak akan terjadi kiamat sehingga manusia berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya. Dikeluarkan Abu Daud dari hadis Anas bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja. Nabi pernah keluar rumah. Fara'a kubbatan musyarrafah. Lalu Nabi SAW melihat ada satu rumah yang dia ada kubahnya gitu. Mewah. Yang apa kubah yang ya inilah yang apa yang di apa mewah ya. Yang apa yang syaraf gitu yang ada kemuliaannya. Kubah yang terlihat ada kemuliaannya. Nabi SAW bersabda, "Mahadhihi." Bangunan apa ini? Nabi bukannya takjub, bukannya ini ya. Malah Nabi seakan-akan bangunan apa ini? Seakan nggak suka gitu. Qalu hadza li fulan. Lalu para sahabat bertanya, "Oh, ini punya si fulan." Rajulun minal ansor, seseorang dari ansor. Faja'a sahibuha. Lalu yang punya bangunan ini datang. Fasalima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ingin mendatangi Nabi mengucapkan salam. Apa yang Nabi lakukan? Fa'aradu anhu. Nabi berpaling dari orang itu. Fa'ala dzalika miraran. Nabi lakukan berkali-kali. Sallallahu alaihi wasallam ya. Lihat ya. Nabi SAW melihat bangunan yang lebih mewah dari yang lainnya gitu. Membangun kubah gitu yang mewah. Nabi menganggap itu aib. Ya. Fa'aradu anhu. Nabi berpaling darinya. Fa'ala dzalika miraran. Fahadamahar rajul. Setelah orang ini tahu Nabi nggak suka ini, dihancurin itu kubahnya. Ya. Wa kharaja Tabrani min wajhin akhar an Anas aidan. Wa indahu faqala Nabi SAW ya, dan juga dikeluarkan Imam Tabrani dari jalur yang lain dari Anas juga dari Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, kullu bina'in wa asyara biyadihi hakada ala ra'sihi aktsara min hadza fahuwa wabalun. Setiap bangunan ya, yang melebihi ya, Nabi apa menunjukkan di atas kepalanya itu ya melebihi dari sini maka itu adalah bencana ya sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan perkara tersebut. Wa qala Haris ibn Sa'ib anil Hasan kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Haris ibn Sa'ib dari Hasan dia mengatakan aku memasuki rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman radhiyallahu taala anhu di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu fa atanawalu saqfaha biyadi maka aku mendapatkan atapnya dengan tanganku. Subhanallah. Saking pendeknya gitu antara atap dan kepala sehingga dengan tangan pun bisa digapai gitu. Ini menunjukkan ya betapa sederhananya Nabi SAW dan para sahabat, bahkan istri-istri Nabi SAW, keluarga inti Nabi SAW, Nabi sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai penguasa ya. Tapi lihat apa yang Nabi SAW lakukan ya. Karena Nabi tahu hakikat dunia dan Nabi tahu kemewahan sebenarnya di mana ya. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu annahu kataba bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu menulis la tut syarru ayyamikum.
karena itu seburuk-buruk hari-hari kalian ya. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan celaan bagi yang apa, larangan, apa, celaan bagi yang berlomba-lomba meninggikan bangunannya ya. Dari Ammar ibn Abi Ammar ya, dia berkata, "Idza rafa'a ar-rajul bina'ahu fawqa sab'i azra nudiya ya afsaqal fasikin ila aina." Ya, beliau mengatakan, apabila ada seseorang mendirikan bangunannya lebih dari 7 hasta, apa orang ini dipanggilnya? Maka kami memanggil orang ini, wahai afsaqal fasikin, wahai orang yang fasik gitu ya. Ila aina, engkau mau kemana emang? Maksudnya, eh, kamu kan hidup ini di dunia sementara gitu. Kamu akan berakhir di akhirat. Ngapain mendirikan bangunan tinggi, tinggi ya? Begitu juga diriwayatkan Ibnu Majah dari hadis Anas dari Nabi SAW. Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sehingga manusia berbangga-bangga dengan apa, dengan masjid-masjid. Maksudnya masjid yang bermegah-megah dengan masjid-masjid ya. Kemudian dari hadis Ibnu Abbas ya, dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, arakum satu syarifuna masajidakum ba'di kama syarrafatil yahudu kana isaha wa kama syarrafatil nasara bi'aha. Aku melihat kalian nanti akan memewahkan ya, bermegah-megahan dengan masjid-masjid kalian sebagaimana dulu orang Yahudi bermegah-megahan dengan ini mereka ya, tempat ibadah mereka, juga orang Nasrani bermegah-megahan dengan gereja mereka. Ya. Saudara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh benarlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi ya diperlihatkan tentunya oleh Allah setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ya, kaum muslimin pun berlomba-lomba bermegah-megahan dengan masjid ya. Jadi isi masjidnya kosong, dakwah di masjidnya kosong dari ilmu, yang hafal Qurannya sedikit, yang mungkin dalam hafalan Qurannya lebih sedikit lagi, yang memahami isi Al-Quran sedikit lagi, yang mengamalkan isi Al-Quran dari pemahaman yang benar tadi lebih sedikit lagi, yang mengamalkan dari isi Al-Quran yang sesuai dengan sunnah dan ikhlas dalam pengamalannya lebih sedikit lagi ya. Nasallallahu alaihi. Berkata Ibnu Abdi Dunya dengan isnadnya dari apa, dari Ismail ibn Muslim dari Hasan radhiyallahu taala anhu, dia berkata, lamma bana Rasulullah SAW masjid, ketika Nabi SAW membangun masjid, Nabi SAW bersabda, ubnuhu arishan ka'arishi Musa. Bangunlah masjid itu yang atapnya, peneduhnya seperti atap peneduh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Qila lil Hasan, lalu dikatakan kepada Hasan ya radhiyallahu taala anhu, wa ma arishu Musa, apa itu arishu Musa, apa itu peneduh Nabi Musa? Beliau mengatakan, idza rafa'a yadahu balagal arish ya'ni saqaf. Apabila dia mengangkat tangannya sampai kepada atap tersebut, maka itulah atap ya, arishu Musa itu yaitu atap Musa. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Dari ini adalah akhir dari hadis yang kedua, hadis Jibril alaihissalam. Eh, Semoga bermanfaat buat kita semua dan juga semoga kita bisa mengambil ilmu, ibrah dan juga hidayah dari hadis ini ya, terutama tentang pokok-pokok keimanan yang wajib kita pelajari terus agar bertambah keimanan kita, dan juga pokok-pokok keislaman yang harus kita pelajari juga agar ibadah kita juga semakin benar dan juga semangat melakukannya ya, dan juga tentang ihsan agar hati kita terus diperkuat dengan muraqabatullah, merasa diawasi Allah, juga ikhlas dalam mengamalkan ibadah dan semakin ma'rifatullah sehingga kita bisa beribadah sampai derajat ihsan. Dan juga kita harus berhati-hati dengan tanda-tanda kiamat yang telah disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagiannya merupakan celaan ya, seperti tadi mengangkat orang yang tidak berilmu ya, atau eh,
bermewah-mewahan dalam dunia ini sehingga kita menghabiskan energi, menghabiskan usaha, menghabiskan harta hanya untuk kesenangan kepentingan dunia, ya, tanpa memikirkan kesejahteraan, kesenangan akhirat kita. Padahal dunia hanyalah kesenangan yang menipu, sebagaimana Allah berfirman, ya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sedangkan akhirat lahiyal hayawan, sebagaimana Allah berfirman, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, negeri yang sebenarnya, rumah yang sebenarnya adalah negeri akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kenikmatan dan kesenangannya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia, jangan sampai kita bermewah-mewahan yang menyebabkan kita israf, ya, berlebih-lebihan, yang menggunakan harta lebih dari kebutuhan, juga yang lainnya, dan juga jangan sampai kita eh, jatuh ke dalam perkara, apalagi kalau perkara yang diharamkan, mengambil hak orang lain atau tidak menunaikan hak orang lain. Naam, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nas'alullah salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata'in. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rushd wa nas'aluka mujibata rahmatik wa adaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta alamul ghuyub. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط من لا يرحمنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka tanya jawab nih, Ustaz. Naam, faddal. Silahkan bagi yang akan bertanya bisa angkat tangan atau menuliskan ya di chat sini juga. Silahkan. Silahkan Bu Yuniarti ya, silahkan tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya izin bertanya, Pak Waalaikumsalam Ustadz. Ya, warahmatullahi kalau wabarakatuh. bedanya, sebagai manusia kan ada ihsan sama ahsan. Itu kalau yang saya pernah, saya sekolah menerjemahkan Al-Quran nih, Pak Ustadz. Jadi itu ihsan itu kan manusia yang lebih baik kehidupannya. Nah, kalau misalkan manusia itu kan kita sama Allah ditunjukkan ya ke jalan yang lurus. Nah, kalau misalkan ada orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, melaksanakan tapi yang larangannya lebih banyak, perintahnya lebih sedikit. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Bedanya ihsan sama ahsan tuh bedanya gimana Pak Ustadz Jazakallah? Naam, wa jazakillah khair barakallahu fikum. Eh, Al-ihsan itu masdar, ya. Iya, Masdar ihsan artinya kebaikan. iya. Tetapi itu secara bahasa. Adapun ahsan itu isim tafdil, artinya yang terbaik. Hmm, Penggunaannya ya tergantung konteks dalam percakapan bahasa Arab. Kalau ahsan itu digunakan untuk menunjukkan dia yang terbaik. Misalkan mana yang lebih baik, A atau B, maka kita katakan A ahsan min B gitu. A lebih baik dari yang B. Itu makna penggunaannya. Adapun makna al-ihsan itu masdar yang artinya keterangan kebaikan. Maka secara makna al-ihsan ini sebagaimana yang disebutkan Nabi Alaihissalam, ya, secara makna syariah, ya, fa'akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan ihsan itu orang yang memiliki derajat yang tinggi dalam beribadah, an ta'budallah, artinya orang yang beribadah kepada Allah
Ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah, fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau nggak bisa melihatnya, yakinilah Allah melihatmu. Maka ihsan maknanya sebagaimana yang dimaknai Rasulullah SAW. Karena Nabi yang memaknai ihsan dengan makna ini. Maka ihsan itu menjadi makna syariah. Makna yang diinginkan oleh syariat ini, yang diinginkan oleh Allah atau diinginkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini, manusia yang ihsan adalah manusia yang derajatnya tinggi dalam beribadah. Artinya dia yang sudah beribadahnya itu ikhlas ya dan yakin sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ya ihsan itu dengan orang-orangnya yaitu muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Ya, wa innallaha la ma'al muhsinin dan yang lainnya ya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Itu perintahnya ya orang-orang muhsin ini maknanya bisa orang yang berbuat baik kepada orang lain. Artinya dia memberikan kebaikan kepada orang lain dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kebaikannya, tenaganya atau dia punya sesuatu dia berikan buat orang lain, dia tolong buat orang lain ya punya waktu dia berikan untuk membantu orang lain, maka ini disebut muhsin ya secara umum atau muhsin juga maknanya seperti makna ihsan yang disebutkan Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, yang merasa diawasi Allah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya dan selalu melihatnya dan mengetahui semua keadaannya. Wallahu taala alam. Gitu, Ustaz. Naam. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi teman-teman yang lain, boleh silahkan angkat tangan atau juga boleh mungkin kalau sambil menunggu saya akan bertanya Ustaz. Naam, Eh, tafadhal Aslam. Baik, tentang terkait dengan ini mungkin fikih tentang mendirikan bangunan, mungkin Ustaz dari penjelasan Ustaz tadi tentang celaan terhadap membuat bangunan yang tinggi pada kondisi aktual di mana sekarang misalkan banyak juga yang tinggal di apartemen atau bangunan ditinggikan karena mahalnya harga tanah, lebih Naam. sempitnya lahan dan lain secara umum itu fikihnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wallahu ta'ala alam ya. Yang dituntut secara syariah, permasalahan bangun dan yang lainnya itu qadral hajah. Sesuai kebutuhan kita saja. Kalau memang meninggikan bangunan itu kebutuhannya seperti itu dan tidak berlebihan ya bermewah-mewahan, maka wallahu ta'ala alam itu tidak tercela. Dia akan jadi tercela kalau dia lebih dari kebutuhan, israf ya, apalagi sampai tabzir ya, maka itu tercelah di dalam syariat kita bahkan menjadi dosa dan menjadi haram ya kalau dia israf tadi atau tabzir ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin ya. Sesungguhnya orang yang mubazir ya menghabis-habiskan harta dengan cara yang tidak sesuai syariat itu temannya syaitan ya. Maka kalau misalkan memang kebutuhannya apartemen karena tanah misalkan sudah sangat terbatas, kebutuhannya seperti itu ya tafadhol ya, tidak menjadi tidak tercela eh, kecuali kalau dia keluar dari kebutuhan maka itu jadi tercela ya. Wallahu taala alam. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Tafadhal Ummu Amar. Iya, jazakumullahu khairan Pak Aslam. Ustadz, jazakumullahu khairan atas penjelasannya hari ini. Ada pertanyaan Ustadz tadi yang terakhir pembahasannya bahwa banyak di akhir zaman membangun masjid yang bagus-bagus dan memang sudah ada kelihatan Ustadz. Ini salah satu tanda, apakah tanda keburukan atau masih bisa kategori normal, Ustadz? Artinya kalau misalnya ada program donasi untuk rehabilitasi masjid, terus
melihat desain dan speknya kelihatan mewah. Apakah kalau kita ikutan berinfak untuk pembangunan masjid itu nggak apa-apa gitu Ustadz? Atau mendingan ke masjid yang ngebangun yang biasa-biasa aja? Untuk masalah yang seperti ini, mohon nasihatnya Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz, kalau umpamanya tadi disebutkan bahwa ihsan yang dilahirkan dari budak, dan sedikit yang kami ketahui bahwa perbudakan itu akan ada sampai akhir zaman. Tetapi kalau di Indonesia kita tidak pernah mengalami hal itu. Bagaimana syariat perbudakan ini kita pahaminya Ustadz? Jazakumullahu khairan atas pencerahan Ustadz. Nah, jazakillah khair, barakallahu fikum. Ihsan itu nggak ada kaitannya dengan perbudakan ya. Ihsan itu tadi permasalahan tingkatan setelah keimanan yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati, itu ihsan, dan juga ibadah. Yang berkaitan dengan perbudakan ini tadi tanda-tanda kiamat itu. Ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat, Nabi tidak tahu, tapi Nabi mengabarkan tanda-tandanya, dan tanda-tandanya adalah antalidul amah rabbataha, ya, ketika budak wanita melahirkan tuannya. Sedangkan di zaman kita nggak ada perbudakan. Perbudakan itu memang tidak lahir di dalam Islam ya. Perbudakan itu lahir dari orang-orang kafir ya, mereka yang memperbudak manusia ya, menjual belikan manusia. Justru Islam datang ingin menghilangkan perbudakan itu dengan apa? Dengan banyaknya kafarat-kafarat dalam agama ini yang mengharuskan membebaskan budak. Bahkan termasuk membebaskan budak itu amalan yang sedekah yang paling tinggi, amalan yang tinggi dalam Islam. Sehingga alhamdulillah perbudakan itu sampai sekarang sudah hilang. Tetapi Islam tidak memungkiri akan terjadinya perbudakan atau adanya perbudakan, apalagi adanya peperangan ya. Dan alhamdulillah ya, nasallallahu salamul afiyah, Allah memberikan keselamatan, kita hidup di zaman yang damai ya. Tidak ada perang fisik kecuali di beberapa negara, nasallallahu salamul afiyah ya. Tapi kalau terjadi peperangan yang besar, maka itu mau nggak mau pihak yang kalah akan ditawan, dan setelah ditawan ya dia akan terjadi perbudakan di sana. Bagaimana kita mempelajari perbudakan? Ya di dalam fikih itu ada fikih khusus tentang perbudakan itu ada ya, di fikih fikih jinayat mungkin, atau fikih hudud, atau fikih tentang banyak bab fikih yang membahas tentang al-abdun itu ya. Bahkan banyak syarat-syarat yang berbeda antara orang yang merdeka al-hur dengan al-abd, itu dibahas di kitab-kitab fikih ya. Jadi untuk mengetahui ya kita harus belajar tentang fikih tersebut ya, fikih perbudakan. Wallahu taala alam. Nah, Pertanyaannya ada dua tadi. Satunya tentang terkait dengan membangun masjid yang membangun masjid. Ya, kita lihat sesuai kebutuhan saja. Kalau memang masjid ini masjid yang sangat dibutuhkan ya, kapasitas parkirnya kurang misalkan, atau jamaahnya membludak sehingga dia kurang, sehingga harus dilebarkan untuk dibesarkan, dan juga dia menampung pendidikan ya untuk kaum muslimin, mengajarkan sunnah Nabi SAW, kemudian juga di sana tersiar dakwah yang makmur gitu, masjidnya itu makmur, dimakmurkan dengan ilmu, dimakmurkan dengan sunnah Nabi SAW, banyak penghafal Quran di sana, lalu dilebarkan, maka nggak masalah ya. Karena sesuai kebutuhan tadi, dan memang ini sangat butuh ya, seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini terjadi perluasan, juga Masjidil Haram terjadi perluasan karena memang kebutuhan kaum muslimin akan hal tersebut, dan makmur masjidnya setiap hari selalu diisi dengan ibadah kepada Allah, baik ibadah seperti sholat ya, atau ibadah membaca Al-Quran, atau ibadah ta'lim ya, mempelajari ilmu-ilmu agama di sana, maka itu sangat sangat bagus sekali. Tapi kalau masjid tersebut dibangun tidak sesuai kebutuhan, jamaahnya sedikit, ilmu juga
tidak makmur di sana, justru yang makmur kegiatan-kegiatan yang misalkan tidak sesuai sunnah, apalagi kalau maaf ya, ada masjid yang digunakan untuk walimahan biasanya itu buat apa itu pesta perkawinan ya, itu sangat tidak, karena di sana apalagi ada musik-musik di sana itu sangat tidak layak untuk diadakan di masjid ya, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Kalau kita tahu hal seperti itu maka lebih baik nggak usah kita jangan uang kita diberikan ke masjid yang tujuannya hanya untuk dimegahkan saja, untuk dimewahkan saja. Tapi kalau ini masjid diperluas, diperlebar karena kebutuhan masyarakat akan masjid tersebut ya, jumlahnya semakin banyak, kegiatannya juga semakin makmur gitu, maka ini tidak mengapa. Maka kita lihat kebutuhan akan masjid tersebut ya. Wallahu taala alam. Ya Kita Ustadz, akhiri atau jazakumullah khairan. syukuran Muhammad. Bagaimana Ustaz? Masih ada waktu atau kita akhiri? Kita akhiri kayaknya Pak Aslam. Nah, Ustaz, Alhamdulillah. Nah, Baik, jazakallah khair. jazakumullah khairan Ustaz. Juga jazakumullah teman-teman semuanya yang telah hadir ya, mudah-mudahan ini menjadi barokah ya ilmu yang Amin. kita bisa memasukkan dalam hati kita dan kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Nah, betul Ustaz, mungkin sekalian menutup kajian ini Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, mungkin kita cukupkan saja ya. Mohon maaf segala kekurangan dari kami, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan semoga ini menjadi amalan soleh untuk kita semua, penimbang amalan kita kelak di akhirat ya. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon pamit ya, juga Pak Aslam dan yang lainnya. Saya undur dari grup dari ini room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Saya